Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Tosiliani, CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar. Pada sesi ini akan menyampaikan koneksi materi pembelajaran berdiferensiasi sebagai tugas modul 2.1.A.8. Keterkaitan modul antar materi. Modul 1.1, saya mempelajari tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Modul 1.2, mempelajari tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Sedangkan di modul 1.3, mempelajari tentang visi guru penggerak. Modul 1.4, berbicara tentang budaya positif. Saat ini sudah berada pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Semua materi yang dipelajari tidak lain tujuannya untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar murid tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar. Di samping itu, pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Hal ini terkait dengan tujuan pembelajaran yang didefinisikan harus jelas, kemudian bagaimana guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya. Yang ketiga, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Keempat, manajemen kelas yang efektif, serta penilaian yang berkelanjutan. Pembelajaran yang berdiferensiasi dapat dilihat dari kategori sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan belajar mengundang murid untuk belajar. Kemudian yang kedua, terdapat penilaian yang berkelanjutan. Yang ketiga, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Serta yang keempat, manajemen kelas efektif. Guru bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dari 3 elemen. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi dari segi konten. Berdiferensiasi dari segi konten merupakan variasi dari segi materi atau konten yang akan dipelajari oleh siswa. Strategi yang dapat digunakan diantaranya menggunakan materi yang bervariasi, menggunakan kontrak belajar, menyajikan pembelajaran mini, kemudian menyajikan pembelajaran dengan berbagai moda yang beragam, serta menyediakan sistem yang mendukung. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dari segi proses. Merupakan berdiferensiasi dari segi pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang memberikan makna pada peserta didik yang ada korelasinya dengan tujuan pembelajaran. Penilaian yang dilakukan dalam bentuk kualitatif atau berupa catatan-catatan selama pembelajaran berlangsung. Kriteria kegiatan yang dilakukan, yang pertama, baik, maksudnya kegiatan yang menggunakan informasi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang kedua, berbeda dalam hal tingkat kesulitan dan pencapaiannya. Terakhir, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dari segi produk. Maksudnya, berdiferensiasi dari segi hasil karya akhir siswa setelah melaksanakan pembelajaran sebagai hasil dari pemahaman siswa terhadap tujuan pembelajaran. Penilaian yang dilakukan dalam bentuk kuantitatif atau berupa angka-angka. Bentuk produk yang dihasilkan bisa berupa poster, komik, gambar, puisi, video, PPT, rekaman suara, dan lain-lain, di mana guru memberikan pilihan kepada siswa mana hasil karya yang akan dibuatnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus melakukan analisa terhadap kebutuhan belajar murid. Analisa ini mencakup kepada 3 aspek. Yang pertama, kesiapan belajar atau readiness. Yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid menggambarkan tentang kapasitas murid
untuk mempelajari materi, konsep, ataupun keterampilan baru. Dengan mempertimbangkan tingkat kesiapan murid ini, maka murid akan keluar dari zona nyaman mereka dan memberikan mereka tantangan. Namun, dengan lingkungan belajar yang tepat dan dukungan yang memadai, mereka tetap dapat menguasai materi atau keterampilan baru tersebut. Cara untuk membedakan kesiapan belajar menurut Tomlinson mengatakan bahwa merancang pembelajaran mirip dengan menggunakan tombol equalizer pada stereo atau pemutar CD. Untuk mendapatkan kombinasi suara yang terbaik, maka guru harus menggeser-geser tombol equalizer tersebut terlebih dahulu. Selain memperhatikan kesiapan belajar murid, untuk menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi, guru juga harus memetakan minat murid. Minat murid merupakan keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Menurut Tomlinson, tujuan melakukan pembelajaran yang berbasis minat adalah: pertama, membantu murid menyadari bahwa ada kecocokan antara sekolah dan kecintaan mereka sendiri untuk belajar. Kedua, mendemonstrasikan keterhubungan antar semua pembelajaran. Ketiga, menggunakan keterampilan atau ide yang dikenal murid sebagai jembatan untuk mempelajari ide atau keterampilan yang kurang dikenal atau baru bagi mereka, serta meningkatkan motivasi murid untuk belajar. Minat belajar murid dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, minat situasional, merupakan minat dengan keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Yang kedua, minat individu, merupakan minat yang dapat dilihat sebagai sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Guru dapat menarik minat murid dengan cara-cara sebagai berikut. Pertama, menciptakan situasi pembelajaran yang menarik perhatian murid, bisa dengan humor dan lainnya. Yang kedua, menciptakan konteks pembelajaran yang dikaitkan dengan minat individu murid. Yang ketiga, mengkomunikasikan nilai manfaat dari apa yang dipelajari oleh murid. Kemudian yang keempat, menciptakan kesempatan belajar di mana murid dapat memecahkan persoalan atau problem-based learning. Aspek berikut yang harus diperhatikan oleh guru untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi adalah profil belajar murid. Profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimana seorang individu paling baik untuk belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Dalam menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid dari kesiapan belajar, minat murid, serta profil belajar murid melalui asesmen awal. Yang ketiga, menentukan aspek diferensiasi yang akan diterapkan berdasarkan tujuan pembelajaran dan kebutuhan belajar murid, baik kombinasi dari berdiferensiasi konten, proses, produk, atau salah satu di antaranya. Yang keempat, mendesain pembelajaran dengan menyiapkan konten, proses, dan produk yang sesuai. Yang kelima, merancang asesmen yang berkelanjutan. 6. Melakukan refleksi. Yang ketujuh, melakukan tindak lanjut untuk perbaikan pada pertemuan selanjutnya. Keterkaitan antar modul yang dipelajari, mulai dari refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, nilai-nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif,
serta pembelajaran berdiferensiasi adalah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 elemen. Pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global, bernalar kritis, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Pembelajaran berdiferensiasi ini merupakan wujud dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pembelajaran yang berpusat pada murid. Maksudnya, pembelajaran yang kontekstual dengan pendekatan student center, di mana pembelajaran yang diberikan kepada siswa mengaktifkan seluruh siswa sesuai dengan kodratnya dalam kolaborasi yang menuntun siswa untuk bernalar kritis. Sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru menghamba pada murid. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru dituntut untuk mampu memahami bahwa murid itu adalah unik. Di sini guru dituntut untuk menghadirkan kasih sayang pada muridnya, sehingga tercipta pembelajaran yang efisien dan efektif. Pembelajaran berdiferensiasi akan menggerakkan seluruh siswa sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan hal ini juga sejalan dengan semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa guru ing ngarso sung tulodo. Di depan muridnya, guru memberikan contoh dan tauladan. Yang kedua, ing madio mangun karso. Di tengah guru membangkitkan semangat muridnya. Dan tut uri handayani. Di belakang, guru memberikan dorongan dan motivasi kepada muridnya. Korelasi pembelajaran berdiferensiasi dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak adalah merupakan wujud dari nilai-nilai dan peran guru penggerak itu sendiri. Bahwa yang pertama berpusat pada murid, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan mandiri. Dengan kelima nilai ini, guru akan bisa untuk selalu berinovasi, menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya. Sedangkan kolerasinya dengan peran guru penggerak adalah pembelajaran berdiferensiasi akan menciptakan guru sebagai pemimpin pembelajaran. Dan dengan pembelajaran berdiferensiasi, guru akan bisa menggerakkan komunitas praktisi untuk sama-sama satu frekuensi melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di sekolahnya.